Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'duh. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baik anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita selalu diberikan semangat dalam menambah khazanah keilmuan kita agar kita menjadi orang yang punya pikiran yang tercerahkan, karena semakin tinggi ilmu kita, semakin banyak wawasan kita, maka itu akan menjadikan kita orang yang bijak, orang yang bisa mencerahkan orang lain atau menjadi manusia yang indah dipandang, indah dilihat, manusia yang indah untuk kita jadikan sebagai contoh sebagaimana Rasulullah SAW. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Kita berdoa bersama, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, ini pelajaran hari ini khusus kelas 3 ya. Jadi kelas 3 itu materinya lebih agak dalam, lebih agak lebih agak menarik, karena kelas 3 ini harusnya pikirannya sudah tajam, analisis kebangsaannya itu harusnya sudah sangat terasah sehingga dia itu mampu mengkritisi apa yang ada di negara ini. Kenapa harus mengkritisi? Karena dengan kritis itu dapat membawa perubahan. Bukan kemudian kita ya lah gitu, atau iya aja dong gitu dengan apa yang ada di negara ini. Kita sebagai generasi bangsa harus selalu peduli pada negara ini. Apa yang ada di negara ini kita harus jeli, kita harus selalu memantau agar kita itu menjadi rakyat yang berguna bagi bangsa ini. Oke, kita mulai saja ya. Ini adalah PPT yang ini saya persiapkan dengan sangat matang. Oke, kenapa saya kasih gambar ini? Perlu diperhatikan. Mereka ini adalah murid saya ya. Jadi sebenarnya murid itu bisa kita anggap siapa saja sih, asal dia pernah menimba ilmu sama kita atau berguru sama kita bisa menganggapnya murid. Nah, tapi keistimewaan murid, kita harus mendoakannya, kita harus memberikan tuntunan, kita harus memberikan sebuah keteladanan bagi mereka supaya mereka itu dengan adanya kita itu bisa membawa perubahan. Semoga ya. Kalau tidak ya berarti kita hanya menyampaikan apa yang kita ketahui, mereka tidak melaksanakan atau melaksanakan, ya kita doakan yang terbaik, semoga mereka menjadi manusia yang bijak. Oke, lanjut ya. Jadi di sini ada pohon bab ya, pohon bab. Bukan pohon faktor di matematika atau pohon keluarga dalam kekeluargaan ya. Ini adalah pohon bab. Di sini ada 6 bab ya untuk satu tahun. Bab 1, 2, 3 itu untuk semester 1, 4, 5, 6 itu untuk semester genap. Nah, kita di semester ganjil dulu. Oke, bab kita adalah perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat. Jadi, dengan judul ini sebenarnya kita udah bisa menerka apa sih yang akan kita pelajari, yaitu perwujudan atau kita mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi anak-anak kelas 3 sebenarnya hari ini itu sudah mau mempraktekkan. Kalau kelas 1, 2 itu masih dikasih pandangan, memahami Pancasila, siapa yang merumuskan, siapa yang kemudian menetapkan. Nah, hari ini itu kita sudah harus mewujudkan apa itu Pancasila yang sebenarnya. Oke, di sini ada 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, budaya gotong royong merupakan sekelumit bukti perwujudan Pancasila dalam masyarakat. Jadi gotong royong itu adalah inti ya, semacam darah daging rakyat Indonesia lah. Jadi
kalau berbicara gotong royong, ya itu pasti Indonesia gitu loh. Jadi jangan sampai kita menghilangkan ciri khas negara Indonesia, karena negara kita itu dikenal dengan negara yang gotong royong. Termasuk dalam memperjuangkan kemerdekaan kan kita dengan gotong royong. Tidak mungkin dengan satu orang melawan Belanda atau melawan penjajah yang ada di Indonesia lalu kita menang, tidak mungkin. Itu pasti tidak mungkin. Oke. Selanjutnya, bagaimana dinamika perwujudan Pancasila dalam masyarakat? Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi dinamika itu dalam ilmu fisika ya, itu adalah sesuatu yang bergerak dinamis, tidak berhenti. Jadi yang bisa anak-anak lihat sendiri, gambarnya menarik ya. Jadi di mana ini di lingkungan masyarakat yang sedang bersama-sama atau bergotong royong untuk membersihkan halaman atau lingkungan sekitar. Oke, kita lanjut tujuan pembelajaran. Tujuan pelajaran kita sederhana, di mana di sini kita membaca, di mana yang kita baca itu adalah penerapan Pancasila. Dalam praktek idealnya seperti apa? Kita mau menerapkan Pancasila itu idealnya seperti apa sih? Nah, ini anak-anak bisa pahami sendiri. Jadi salah satu itu bukti perwujudan Pancasila. Kenapa? Karena ada gotong royong di situ. Ingat, gotong royong ya. Oke, kita lanjut ke poin nomor A. Dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Menarik kan? Makanya anak-anak kelas 3 ini harus mengasah kemampuan gitu. Kebangsaannya itu harus. Karena PPKN itu ilmu terapan. Apa yang kalian ketahui itu diterapkan. Jadi itu diterapkan, dilaksanakan, dilakukan, diimplementasikan. Nah, kalau bahasa ilmiahnya kan keren. Kalau anak-anak paham gitu. Oke, selanjutnya. Poin A, dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, di sini dibagi beberapa dekade ya, atau beberapa periode. Di sini ada masa awal kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1959. Sebenarnya ini adalah masa awal kemerdekaan. Masa awal kemerdekaan itu di mana Indonesia baru merdeka, dia itu baru merintis sebuah negara, bagaimana menjadi negara yang itu bisa maju dan berkembang lah. Selanjutnya masa Orde Lama. Masa Orde Lama ini bisa dibilang adalah masa ketika digantikannya presiden pertama. Nah, presiden pertama saya udah tahu kan, oke. Itu adalah masa Orde Baru, Orde Lama. Selanjutnya Orde Baru. Orde Baru adalah presiden kedua Indonesia. Kenapa dikatakan Orde Baru? Karena itu adalah pergantian presiden kedua Indonesia. Yang itu harus kita pahami bersama ya. Selanjutnya masa reformasi. Nah, setelah masa Orde Baru, lengsernya presiden kedua itu dikenal dengan masa reformasi. Menarik kalau kita berbicara masalah tahun-tahun ini. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Yang jelas, hal-hal yang akan kita pelajari itu pernah terjadi. Jadi kalau ada bahasa, Pak, pernah ini ada pertanyaan dari siswa, Pak, katanya di Indonesia ada sejarah yang dibuat-buat atau pembohongan sejarah gitu ya. Nah itu saya tanya ketika saya minta penjelasan, ternyata dia bacanya dari internet sumbernya, tidak penjelasan dari buku. Padahal jelas-jelas ya, internet itu banyak buzzernya atau banyak orang-orang yang punya kepentingan di situ. Siapa saja, termasuk saya, kita kemudian membuat berita bohong. Padahal lagi-lagi di negara kita harus tegas. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di negara kita, selesaikan dengan hukum. Kalau sekarang kan ada undang-undang ITE ya. Nah itu bagus sih kalau itu tepat sasaran. Takutnya itu disalahgunakan oleh orang-orang yang berada di atas. Oke, di atas mana ya? Ya di atas lah. Oke, selanjutnya pada awal ke masa kemerdekaan, di sini pada periode awal kemerdekaan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi beberapa ancaman atau berbagai ancaman. Jadi setelah kita merdeka itu kita sebenarnya belum terlepas dari penjajah, atau bahkan
bangsa kita sendiri itu juga belum selesai gitu loh. Kenapa? Karena mereka itu masih mempertahankan kedaerahan, mempertahankan bagaimana dulu ketika dia ikut berjuang memerdekakan Indonesia, dia tuh seolah-olah punya, memang bukan seolah-olah, tapi memang punya andil, memang punya apa namanya, balas budi gitu, yang harus kemudian Indonesia itu harus berikan gitu. Oke, termasuk di sini ada pemberontakan Darul Islam atau TII ya, Tentara Islam Indonesia. Itu yang kemudian banyak lah, termasuk ini angkatan Perang Ratu Adil. Nah, karena banyak diskriminasi, banyak ketidakadilan yang terjadi di negara kita, itu banyak beberapa daerah-daerah yang memberontak, termasuk PKI ini di Madiun. Nah, PKI kan menarik, PKI. Cuman banyak dari kita itu yang fokusnya sama PKI gitu. Padahal banyak hal-hal yang harus kita ketahui di negara kita. Selanjutnya ada masa Orde Lama. Nah, ini yang saya tadi, masa Orde Lama itu adalah masa yang artinya punya sejarah, kenapa dibilang Orde Lama gitu. Nah, di sini pada tahun 1959 sampai 1966, di mana ideologi Pancasila seolah-olah berdiri di antara liberalisme dan komunisme. Nah, ini menarik ini. Kalian harus paham liberal itu kayak gimana dan komunis kayak gimana. Dan ada Pancasila yang di atasnya seolah-olah. Nah, artinya mereka dilindungi oleh Pancasila. Kalau kita gak baca buku, kita akan susah memahami. Kalau anak-anak hanya mengandalkan apa yang saya sampaikan, itu saya kira membatasi pikiran kita gitu loh untuk mencari tahu. Karena tugas saya lagi-lagi itu pemantik. Pemantik itu adalah memancing akal pikiran kita itu agar punya rasa penasaran yang jauh kepada negara kita, punya perasaan lebih untuk mengetahui sejauh mana negara kita. Nah, selanjutnya Pancasila di mana yang bukan berada pada kekuasaan rakyat melainkan kekuasaan pribadi presiden saat itu. Nah, ini bagus ini. Jadi Pancasila itu sebenarnya bukan untuk rakyat gitu, tapi untuk kepentingan presiden. Makanya masa Orde Lama itu banyak hal yang terjadi. Anak-anak baca buku insya Allah pasti nangis gitu dengan apa yang terjadi. Oke, selanjutnya di sini ada Orde Baru. Nah, Orde Baru. Di Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, di situ ketika lengsernya Orde Lama kan berganti kepada Orde Baru. Nah, di Orde Baru dengan kejadian-kejadian seperti itu berupaya mengembalikan lagi nilai-nilai Pancasila. Kalau tadi dikatakan nilai-nilai Pancasila seolah-olah berdiri di atas liberal dan komunis, nah sekarang ini dikembalikan lagi ke nilai-nilai Pancasila atau pada kemurniannya, di mana di situ gotong royong itu. Nah, kita harus menjadi negara yang demokratis lah bahasanya. Nah, dalam praktiknya, tapi yang terjadi beberapa penyimpangan. Apa yang penyimpangan itu? Sebenarnya kalau di Orde Baru itu lebih dikenal dengan masa KKN ya. Jadi tadi bahasanya mau mengembalikan, tapi ternyata lebih banyak penyimpangan daripada Orde Lama. Nah, ini yang kemudian menjadikan adanya reformasi. Nah, tapi nanti dulu kita lanjutkan. Pada pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan melenggangkan kekuasaan. Jadi hampir sama sih kejadian masa Orde Lama sama Orde Baru, di mana kekuasaan itu dijadikan alat untuk kepentingan gitu loh. Ketika kita udah berkuasa, kita bisa bebas ngapain aja. Termasuk di masa Orde Lama itu kan banyak orang yang hilang tanpa ada alasan. Alasannya sih ada, cuman hilangnya itu ya sakti gitu loh. Tiba-tiba hilang aja. Mengkritik pemerintah hilang besoknya. Sedikit menggugat atau berbicara tentang pemerintahan hilang dan ya pokoknya begitulah kejadian pada saat itu. Selanjutnya pada periode ini kebebasan berpolitik dan kebebasan pers dibatasi. Nah, kayak saat ini beda. Kalau dulu pers atau media massa, koran, TV itu dibatasi karena dipegang oleh kekuasaan. Kalau sekarang kan ya hampir sama sih. Yang berkuasa, yang beruang, yang punya modal itu akan menguasai pers atau media massa dan semacamnya. Dan itu pasti ditunggangi oleh politik. Menarik lah pokoknya kalau kita berbicara Indonesia, anak-anak harus belajar banyak. Oke, yang terakhir, masa reformasi. Nah, ini masa yang zaman sekarang ya, sampai sekarang. Insya Allah sampai sekarang ini. Jadi di masa reformasi, pemerintahan era reformasi berupaya menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Terus kemudian munculnya gerakan yang merongrong kemurnian nilai Pancasila seperti
separatis, radikalisme, dan teroris. Ini sebenarnya separatis ini sama radikal dan teroris ini ya kerikil bagi negara kita lah. Harusnya negara kita mampu menyelesaikan ini jika kita kembali ke yang tadi, gotong royong. Kalau tidak, ya selesai negara kita. Terus selanjutnya adanya keseriusan pemerintah untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, selesai ya apa materi kita, sederhana saja. Kalau kita kembali kepada Pancasila dan itu benar-benar menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila, kita akan menjadi negara yang perfect lah ya. Tapi kalau jika tidak, nah tunggu aja, kerikil-kerikil itu akan menjadi sebuah batu, yang batu itu akan menggelindingkan atau menghancurkan negara Indonesia. Ya begitulah kira-kira anak-anak, semoga bermanfaat dan sekilas materi kita hari ini. Dan saya hanya lagi-lagi saya sampaikan, banyak baca buku, kurangi baca internet. Baca internet. Maksudnya sumbernya yang dari internet. Kebanyakan kalau mau baca aja yang dari terbitan buku, itu lebih bagus itu. Dan sumber referensinya lebih pasti gitu. Kita bisa menggugat. Di internet kita hanya ngeblok. Ya nanti dia buat akun lainnya selesai gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.